Kita tekan. Kenapa mulainya dari 581 dan ditekan dia langsung dari 581 ke 587. Microcontroller saat diprogram atau di booting ada pin-pin yang nggak boleh high. Kayak gini nih akan ada error nih. Kenapa? Memang saya rekonstruksi error, saya sengaja bikin error. Nah ini nongol. Nah biasanya kalau kita nggak ngerti, kita Google nggak ngerti, kita lempar ke forum nanya, kita foto. Ini kenapa begini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Kita udah bahas Arduino itu apa, microcontroller itu apa, kenapa kita gunain microcontroller, kenapa kita gunain Arduino platform untuk memprogram microcontroller. Jawabannya simple, karena memang simple, artinya mudah dibanding kita pakai platform yang lain. Nah, kita udah program microcontrollernya, LED kita nyalain 3 detik, kita matiin 3 detik, dan muter terus di loop. Nah, itu kan program jalan otomatis aja tanpa interaksi, kita nggak bisa break. Kali ini kita mau masukin interaksi dalam bentuk push button. Push button ini apa sih? Push button ini saklar, biasanya punya terminal 4 biji seperti ini, dan di adapternya. Terminalnya gimana? Terminalnya ini yang saling bersebelahan itu tidak terkoneksi, yang berseberangan biasanya terkoneksi, dan saat ditekan maka dia akan terhubung ke empatnya. Nah, push button ini biasanya digunakan di mana? Kalau kita pernah pegang yang namanya remote TV, remote AC, dan sebagainya, prinsipnya itu push button. Keyboard itu sebenarnya juga push button. Terus apa lagi? Misalkan kita di mobil, di dashboard itu kan banyak tombol-tombol tuh. AC mau dinaikin, temperaturnya mau diturunin, bahkan tombol klakson itu juga push button. Nah, push button ini biasanya kalau di microcontroller kita masukin ke digital I/O. Biasanya kita definisiin dia sebagai input, jadi kalau kita tekan kasih informasi ke microcontroller. Nah di sini kita udah ada push button di breadboard, ada push button, ada LED, ada resistor. Ini juga ada resistor terhubung dengan positif. Nah ini resistornya terhubung dengan negatif. Coba kita fungsiin aja push buttonnya. Kita pakai SP32, kita pinjem powernya aja. Ini SP32 bentuknya kayak Uno, cuma bedanya sistem voltage-nya SP32 tentu 3,3 volt, dan hati-hati dia nggak 5 volt toleran, artinya jangan masukin 5 volt ke GPIO-nya si SP32. Nah kita pakai aja, kita pinjem power rail-nya yang kuning ini, kita masukin 3 volt ke positif rail, yang biru itu ground-nya, yang merah ini 5 volt. Jadi ini ada 2 rel, ini ada voltmeter, jadi kita tahu ini 3,3 volt, yang ini 5 volt. Langsung aja kita power, kita pinjam powernya dari USB-nya komputer. Ini yang ini 3,3 volt, yang ini 5 volt. Biar kita bisa nyalin LED, LED-nya ini udah ada anodanya kosong, katodanya terhubung ke resistor dan ke ground. Berarti kita jumper aja nih dari anodanya LED ke sisi sebelahnya push button. Nah ini kan kalau bersebelahan dia nggak terkoneksi. Yang sini terkoneksi ke 5 volt. Harusnya kalau kita tekan nyala, cuma redup. Kenapa? Ada resistor, ini resistansinya gede banget. Kita bypass aja resistornya dari positif ke setelah resistor. Nah ini kalau kita tekan terang, karena dia di drive dengan 3,3 volt. Tadi begitu resistansinya gede, voltasenya kecil banget, ampernya kecil banget. Coba kita kasih 5 volt, lebih terang lagi. Kalau kita kasih 12 volt mungkin hangus. Oke. Kalau tasnya cuma seperti ini, artinya kalau ditekan dia nyala, dilepas mati. Yang ngapain pakai microcontroller, biarin aja kayak gini. Ini udah selesai masalahnya. Nah, kita bikin seperti touch switch atau saklar sentuh. Misalnya kayak di rumah-rumah tuh suka ada tuh saklar, disentuh sekali dia nyala, disentuh lagi mati. Artinya dia bervariasi. Istilahnya itu toggling. Di sekali high, di sekali lagi low. Benernya nggak pakai microcontroller pun bisa, pakai flip-flop beres urusan. Karena kita pengen tahu programnya gimana, kita langsung aja program ke SP32, kita buka sketchnya seperti apa. Sebelum kita buka sketchnya, ada baiknya kita kumpulin dulu informasi. Salah satunya koneksinya atau wiringnya seperti apa. Push buttonnya itu pertama dihubungin dengan 5 volt, sebenarnya bukan 5 volt sih. Ini karena skemanya bekas Uno pakai 5 volt. Ini 3,3 volt. 3,3 volt kita kasih resistor, dari resistor kita jambangin satu ke D12, satu lagi ke push button, dari push button
button ke ground. Saat push button ini tidak ditekan, maka ada arus dari atas ini 3,3 volt ke resistor dan masuk ke D12. Otomatis si D12 nya ini dapat state-nya high. Saat tombolnya ditekan, D12 ini otomatis terhubung dengan ground, maka dia dapat low. LED koneksinya sama, D13 karena dia output langsung ke resistor ke anodanya LED, dari katodanya ke ground. Posisinya dirubah, kayak ini LED di belakang tapi kita taruh depan. Nah, nggak ada bedanya mau kita taruh depan atau belakang. Setelah kita punya informasi awalnya, berarti kalau push buttonnya ditekan, dia state-nya low. Kalau dilepas dia high. Nah, ini kenapa penting? Karena selanjutnya kita akan bahas bagaimana programnya berjalan. Sebelum kita bikin skate, ada baiknya kita bikin imajinasinya dulu. Program ini seperti apa sih? Kita nggak usah bicara bahasa C dulu atau C++ atau bahasa bagaimana Arduino ditulis. Kita pakai bahasa manusia dulu deh. Instruksinya seperti apa? Langkah-langkah apa yang akan kita bikin? Yang namanya bikin program perlu kita definisiin yang namanya konstanta dan variabel. Kenapa nggak variabel aja? Nah, karena di sini kan kita akan gunain input-output. Input-output yang kita gunain itu 12 dan 13. 13 kita hubungkan ke LED, 12 kita hubungkan ke push button. Nah, selama program itu berjalan, pinnya kan nggak kita pindah-pindahin. Pinnya tetap di 13 dan di 12. Karena dia nggak berubah, nggak perlu kita bilang dia sebagai variabel. Kita bilang dia sebagai konstanta. Jadi, LED pin dan button pin kita definisikan sebagai konstanta. Habis itu variabel. Variabel ini nilainya akan berubah selama program berjalan. Contohnya kayak LED state atau button state. Kalau button state saat kita tekan dia jadi low, kalau dilepas dia high. Nah, LED state, kalau LED state-nya high, maka LED-nya nyala, kalau dia low, dia mati. Setelah konstanta dan variabel, di Arduino itu minimum harus ada dua function. Yang pertama setup, kedua loop. Instruksi-instruksi yang ada di setup hanya akan dieksekusi sekali saat microcontrollernya dinyalain. Nah, seperti apa? Misalkan kan kita mau pakai input output ya, tentu pinnya harus kita definisiin. LED pin ini input atau output. Pin ini karena dia kasih informasi keluar atau dia kasih arus ke LED, maka kita definisiin dia sebagai output. Push button karena dia ngasih informasi ke microcontroller, maka dia pin ini sebagai input. Pasti ada yang nanya nih, kenapa nggak pakai internal pull up resistor? Di Uno bisa, di SP32 saya coba nggak bisa, nggak tahu saya salah code atau gimana. Yang pasti di sini saya coba nggak bisa. Selanjutnya apa? Setelah pinnya kita definisiin, saat board ini dinyalain, biasanya ada beberapa pin yang state-nya high, saat dinyalain ada beberapa pin yang state-nya low. Misalkan LED pin saat dinyalain kita bikin mati. Setelah itu apalagi? Serial communication. Serial communication ini gunanya buat apa? Biasanya buat debugging atau ngasih informasi kita ke monitor. Ataupun kita mau kasih interaksi lewat serial monitor juga bisa. Selanjutnya apa? Selanjutnya masuk ke loop. Nah, loop ini yang akan jalan terus-menerus berputar. Karena kita mau tekan push buttonnya untuk menyala dan mematikan LED, sekali ditekan nyala, sekali mati, maka yang pertama kita lakuin di loop adalah baca buttonnya itu ditekan atau enggak. Nah, makanya perintah pertamanya baca status digital input button state. Kalau buttonnya ditekan, apakah didefinisikan high atau low sebagai ditekan, kita belum peduli. Yang penting kita tahu di sini buttonnya ditekan. Jika buttonnya ditekan, maka lakuin yang tadi kita bilang toggling. Kalau LED-nya pas dinyalain itu statusnya low, berubah jadi high atau lawannya. Nah, selanjutnya tulis ke serial monitor status-statusnya, LED status, button state dan sebagainya. Nah, ini ada jumlah ini kita antar definisi di variabel di 2. Gunanya buat apa? Jadi kita tahu button ini udah berapa kali ditekan. Tiap dia masuk ke if condition, maka jumlahnya nilainya akan increment atau naik 1. Begitu dia keluar sini, dia masuk lagi sini, oh buttonnya ditekan lagi. Nah, otomatis jumlahnya kita tambahin lagi 1 jadi 2 dan sebagainya. Nah, setelah variabel dirubah, di sini baru kita tulis digital pinnya. LED pin kita tulis high atau low, ya tergantung LED state-nya ini high atau low. Begitu sudah selesai, muter lagi terus, dia tunggu buttonnya ditekan atau enggak. Kalau nggak ditekan bypass, kalau ditekan masuk ke sini. Nah, sekarang itu program strukturnya. Nah, skate-nya seperti apa? Nah, ini yang paling atas nih konstanta, LED pin sama button pin 13, 12. Habis itu integer LED state, ada button state. Ini kita definisi LED state yang awal nyala, button state. Nah, kita biarin aja, toh ntar kita akan baca di sini. Habis itu jumlah. Nah, jumlah ini kita mulai dari 0. Kenapa? Ntar begitu masuk di sini kita jadiin 1. Artinya dia ditekan awalnya
value-nya 0. Habis itu masuk setup, pin mode, ini yang kita bilang tadi, dia sebagai output, dia sebagai input. Nah, ini yang kita bilang inisialisasi. Inisialisasi artinya kita override, jadi kita tulis di sini digital write, let pin, let state, tulis jadi low karena initial value-nya let state itu low. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita bilang serial communication. Serial communication ini kalau kita buka serial communication, yang kita lakuin beritanya serial titik begin, yang dalam kurung ini adalah kecepatannya dalam baud atau bit per second. 9600 ini berarti 9600 bit per second per detik. Nah, selanjutnya kalau setup ini udah dieksekusi semua, dia lanjut ke loop. Begitu dia masuk loop, kita pengen tahu kan batanya ditekan atau enggak. Nah, makanya di sini kita bikin variabel baca integer. Isinya apa? Isinya sama dengan statusnya pin 12. Kenapa baca kita definisiin dalam loop? Kenapa nggak di atas aja? Saya jelasin singkat. Apa yang didefinisiin di luar function, apakah setup ataupun loop, itu adalah global variable atau global constanta. Global variable ini bisa dipanggil di semua fungsi yang ada. Misalkan di setup, di loop, terus kita bikin fungsi-fungsi sendiri. Nah, di situ pun bisa dipanggil. Kalau yang ada di dalam function seperti ini di dalam void loop cuma bisa dipanggil di dalam sini. Kita panggil di tempat lain, dia nggak mau. Pertanyaannya, kenapa nggak semuanya kita tulis di global aja daripada ribet-ribet? Memang kalau kita tulis di global nggak ribet, tapi yang jadi masalah adalah apa yang kita tulis sebagai global variable itu makan alokasi memori saat kita program. Nanti kita lihat di bawah itu ada penggunaan memori dari global variable berapa byte dan itu terbatas. Ini penjelasan kenapa kita definisin integer baca sebagai local variable. Terus ada delay. Nah, delay sini kita skip dulu. Nanti aja kita bahas. Kali dinyalain nyampe sini batanya nggak ditekan, ya udah bypass, dia nggak masuk if condition ini. Muter lagi ke atas, dia dapat loop integer baca, ternyata batanya ditekan. Saat ditekan, button pin ini ngasih statusnya low. Low dimasukin ke baca, jadi variabel baca ini nilainya low atau 0. If condition ini dia tanya yang tadi, jika batanya ditekan. Nah, jika baca sama dengan low, kan kita tekan jadi low, berarti benar, true. Saat dia benar, lakuin instruksi yang di dalam if condition ini. Kalau enggak, misalkan batanya nggak dibuka, otomatis high. High sama dengan low, enggak, berarti bypass. Nah, di sini dia sama dengan low. Low sama dengan low, maka lakuin instruksi yang di dalam kurung awal. Let state sama dengan bukan let state. Ada seluruh ini artinya bukan. Nah, let state ini value-nya apa pertama? Let state ini value-nya low. Low kita masukin sini bukan low, berarti high. Maka let state di baris ini, setelah sini, mulai ke bawah ini, let state sama dengan high. Terus kita bilang jumlah plus plus. Jumlah plus plus ini apa maksudnya? Ini yang kita bilang tadi. Artinya tiap dia masuk ke baca, variabel jumlah ini ditambah 1. Misalnya ini jumlahnya dia masuk sini 0, begitu kena plus plus jumlah ini nilainya jadi 1. Dia jalanin terus, dia muter ke atas, masuk loop lagi, ketekan lagi, masuk sini, jumlah yang tadi 1 ditambah 1 lagi jadi 2 dan seterusnya. Setelah ini jumlah kita increment nilainya bertambah jadi 1, masuk ke dua baris ini. Dua baris ini apa? Ini serial print dan serial print line. Kenapa saya bikin dua? Buat kita bisa bedain serial print itu artinya apa, serial print line itu apa. Serial print ini artinya kita tulis ke serial line. Apakah ntar dibaca serial monitor atau apa, terserah. Yang penting ini dia kirim ke serial communication. Yang pasti di sini kita mau tulis ke serial monitor. Apa yang kita tulis di serial monitor? Apa yang ada di dalam tanda kurung ini? Pertama, kita tulis karakter di dalam tanda petik karakter. Artinya ya tulisan. Ditulisnya apa? Ditulisnya spasi, button spasi, ditekan koma, spasi, let state, spasi, titik 2, spasi. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam tanda kutip. Kalau ada spasi ya tulis spasi dan sebagainya. Selanjutnya ini kenapa ada tambah? Karena kita mau lanjutin, kita nggak cuma mau nulis sampai sini, kita mau tambahin lagi nih. Kita mau tambahin kenapa ada lagi nih string dalam kurung let state. Sebagai informasi, let state ini kan integer. Nah, sementara yang kita tulis string, dia nggak bisa bercampur antara integer dan string. Nah, dia harus rubah dulu nih. Let state ini jadi string. Let state ini saat dia dinyalain, dia statusnya low atau 0, masuk sini di toggle jadi high. Di sini let state-nya itu sama dengan 1. Itu kan masih dalam bentuk variabel, masih dalam bentuk integer. Dia rubah jadi string. Jadi angka 1, karakter 1. Karakter 1 itu kode
ASCII-nya berapa saya nggak tahu. Selanjutnya kita tambah lagi spasi sekian, spasi kali spasi titik 2 spasi. Nyampe sini dia nggak pindah baris di serial monitor. Kenapa? Perintahnya kan cuma print. Dia nggak pindah baris. Lanjut ke perintah berikutnya, serial print line jumlah. Nah di sini kita akan lanjutin tulis jumlah. Kenapa ini nggak pakai string? Ya karena ini nggak bercampur. Ini cuma variabel aja. Jumlah di sini saat kita masuk pertama, jumlah yang tadinya 0 plus jadi 1. Nah, di ujungnya dia tulis angka 1. Terus loncat ke baris berikutnya. Kenapa loncat baris berikutnya? Karena di sini perintahnya print line. Nah, habis itu kita tulis ke digital IO-nya, let pin kita rubah, state-nya jadi high, LED-nya nyala, terus keluar dari if condition, loop-nya udah selesai, balik lagi ke atas. Balik ke atas, buttonnya ditekan lagi nih. Berarti low lagi nih. Let state berubah, yang tadinya high jadi bukan high jadi low, jadi 0. 0 jumlah yang tadi 1 tambah 1 jadi 2. Terus di sini tulis lagi. Nah kali ini tulisnya di bawah di baris berikutnya. Kenapa? Tadi sebelumnya udah kita print line. Kalau nggak ke print line dia terus nyambung di baris yang sama. Itu bedanya print sama print line. Ini penjelasannya udah, strukturogramnya udah, sketchnya udah kita jelasin. Kita langsung tulis aja. Sebelum ditulis kita wiring dulu. Seperti ini tadi pull up 3,3 volt bukan 5 volt ya. Berarti D12 nya kita pasang di antara resistor dan push button. D12 itu yang mana? D12 itu yang ini. Yang putih ini kita pasang. Oh ini kita cabut dulu. Ini kita cabut dulu, kita pasang D12 nya di antara resistor dan push button. Di sini kita pasang. Oke, berarti ini masuk ke D12. Selanjutnya apalagi? Push button dihubungin terminal yang sebelahnya dengan ground. Ini kan belum ada nih, masih kosong nih, masih ngambang. Kita kasih ke ground. Jumper biru kita koneksi ke ground. Ground yang ini kita kasih sebelahnya. Push button udah selesai, udah kita pull up. Otomatis kondisi sekarang dia masuk 3,3 volt ke digital pin 12. Selanjutnya apa? Digital pin 13 kita koneksi ke resistor LED. Ini masuknya ke anoda, baru dari katodanya ke ground. Sama aja apakah LED-nya di depan atau resistor di depan. Yang pasti kita harus koneksi D13-nya ke anoda. Oke, ini nyala. Kenapa nyala? Ya udah ada sketchnya. Arduino IDE kita buka aja dulu. Ini toolsnya kita buka. Kita pilih boardnya udah SP32 dev module. Portnya COM3 udah. Oke, sekarang kita verify. Kenapa nggak langsung upload? Kenapa harus di verify dulu? Jadi gini, buat awam. Ya kadang-kadang saya juga suka ngelakuin kesalahan sih. Maksudnya gini, kalau kita verify, artinya yang di verify ini adalah code-nya. Jadi dia compile si code-nya ini, library-nya ada nggak, ada salah penulisan nggak, code-nya, atau kurung awalnya kurang, tanda titik komanya nggak ada, segala macam. Pokoknya ini yang hubungan dengan programnya di sini. Misalnya kita langsung pencet ini kan udah selesai nih. Nah ini tadi global variable use bla 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 4%. Nah kalau kita definisin semuanya di global variable, mumpung saya inget nih, ini jumlahnya gede, memorinya habis. Kayak Uno tuh nggak gede. Kita balik lagi. Jadi verifikasi ini buat pastiin codingnya itu atau botnya segala macam itu dipilih dengan benar. Setelah itu baru kita klik upload. Kalau kita langsung upload, dia di-compile juga terus di-upload. Cuma kalau ada kesalahan kita bingung, masalahnya di codingnya kah, atau di botnya, atau koneksinya, atau USB kabelnya dan sebagainya. Biasanya kalau masih awam begitu ada error kayak gini nih akan ada error nih. Kenapa? Memang saya rekonstruksi error, saya sengaja bikin error. Nah ini nongol kayak gini, nongol, kita bingung nih kenapa nih. A fatal error, require timeout waiting for packet content. Nah biasanya kalau kita nggak ngerti, kita Google nggak ngerti, kita lempar ke forum, nanya, kita foto, ini kenapa begini. Nah ini paling gampang deh, biar yang begini-begini tereliminasi, berkurang, biar nggak bingung. Saya kasih contoh, ini 3,3 volt di pull up masuk ke D12, jadi statusnya D12 high. Terus kita program, kita harus tahu di microcontroller, misalkan kayak reset boleh nggak ditekan di short ke ground dan sebagainya. Misalnya kayak SP32, kalau dia lagi di program SP32 cam itu harus di jumper reset sama GPIO 0. Artinya hal-hal yang kayak gitu sebaiknya kita hindari. Nah ini contohnya, kita cabut D12 nya, kita cabut, kita upload, dia lancar, dia bisa ditulis. Tapi saya ada lupa nih, delaynya saya belum comment out, delaynya kita comment out, kita upload lagi. Nah jadi gini, microcontroller saat di program atau di booting ada pin-pin yang nggak boleh high. Sebisa mungkin kalau kita programming, cabut deh, biarin microcontrollernya telanjang, nggak connect kemana-mana, biarin aja dia sendirian. Nih, kalau ini kan yang terkonek kan outputnya ya, kalau output kan dia nggak
ngapain ya, dia cuma kirim data keluar, paling kedip-kedip. Jadi gitu, kita eliminasi kemungkinan kesalahan, kemungkinan error dengan cara jangan dicolok-colok dulu kalau lagi programming. Oke, ini udah selesai, kita balikin lagi ke D12. Kenapa kedip? Ntar kita jelasin. Sekarang kita buka serial monitor, ini kita clear dulu, kita tekan. Kenapa mulainya dari 581 dan ditekan dia langsung dari 581 ke 587? Nah, kenapa 66 loncat? Nah, kenapa dia nggak dari 0? Nah, ini nih. Tadi kan habis kita program, ini kan masih kebuka nih. D12-nya kan kita belum pasang lagi. Nah, setelah itu baru kita pasang. Selanjutnya serial monitornya kita buka. Saat dia belum dipasang, ini kenapa ngalir terus? Kenapa state-nya high-low? Buttonnya kenapa dia bilang ditekan? Nah, sebenarnya gini, pull up resistor membuat button pin itu jadi state-nya high. Kalau dia nggak di pull up, nilainya button pin itu high dan low atau floating. Kalau mau detailnya tonton video tentang pull up resistor, pull down resistor saya udah bahas. Jadi makanya kalau nggak dipasang nih, dia nyala terus. Dan sebagai informasi, kalau kita tulis serial print dan kita taruh di loop, itu cepat banget ngalir. Nah, kayak gini nih, kenceng banget nih. Itu menandakan apa? Loop itu kenceng. Jadi loop putarnya itu cepat banget. Jadi bukan dia jalan satu-satu, diam. Makanya kalau mau kita bikin diam, kita pakai delay tadi. Nah, delaynya ini kita command out, makanya jalannya kayak air loh. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang kita tekan. Kita lihat angkanya di 1187. Kita tekan, apa yang terjadi? 1187 kok jadi 1194, nambahnya kok banyak banget. Kok jadi 7 kali ditekan. 194 jadi 1200, kok naiknya 6. Kan kita tekannya cuma sekali. Kenapa jadi 6, jadi 5, jadi 5 lagi, jadi 5. Kenapa banyak banget? Dan ini kadang nyala, kadang mati. Push button ini kan tadi kita udah bilang, dia ini saklar, ada bilahnya dan ada pair. Saat buttonnya ditekan, bilahnya kan tipis banget. Dia itu begini nih, bergetar. Nyala, kontak, lepas, kontak, lepas, kontak, lepas, dan bergetar. Nah, ini sekali tekan, getarannya itu 1, 2, 5, 3, 7, kadang 7, kadang 5, kadang 6. Banyak getar gitu. Nah, itu namanya bouncing. Bagaimana caranya kita mengeliminasi bouncing? Kita bisa pasang delay di sini. Kita pasang delay, kita hapus delaynya, komentarnya kita hapus, kita upload. Jangan lupa ini D12 cabut. Udah tulis, kita balikin lagi, kita buka lagi serial monitornya. Coba kita mulai. Kita tekan 1. Kita tekan lagi 2, mati. Kita tekan lagi, nyala. Coba kita tekannya agak cepat. Nggak mau. Kadang mau, kadang nggak. Kadang mau, kadang enggak. Kenapa begitu? Coba kita ke sketchnya biar jelas. Saat dia masuk loop, dia baca buttonnya ditekan, oke, low, oke, dia delay 200 milisecond, habis itu dia baru masuk sini. Begitu low, dia masuk sini, dia melakukan instruksi yang ada di dalam if condition ini. Terus selesai, dia naik ke atas sini. Nyampe sini, buttonnya nggak ditekan. Tapi begitu nyampe delay, buttonnya kita tekan. Apa yang terjadi? Nggak kebaca. Kenapa? Dia break. Jadi di sini dia lagi pause nih. Delay itu artinya saat kena delay, nggak ada instruksi apapun yang dieksekusi. Kayak pause atau break atau nggak ngapa-ngapain selama 200 milisecond. Nah, cilakanya di dalam interval 200 milisecond ini yang 1/5 detik, kita nekan tombolnya. Artinya dia nggak kebaca. Untuk itu, jangan gunain delay kalau kita pengen programnya lebih stabil, baca status pin buttonnya itu lebih akurat. Gunain yang namanya milis. Milis itu seperti apa? Kita bisa buka di sini nih, file sampel digital. Nah, di sini ada debounce. Debounce ini, bouncing itu getar, debounce itu artinya menghilangin getaran. Nah, bagaimana detailnya kita bahas di video berikutnya karena akan panjang tuh masa bouncing, debouncing, milis dan sebagainya. Jadi kita udah bahas button itu apa, bouncing itu apa, delays, kenapa kita harus pakai delays, bagaimana caranya untuk lebih akurat, kita bahas di video berikutnya tentang milis karena agak panjang harus jelasin macam-macam. SP32 kita juga udah bahas saat di program D12 nggak boleh high kalau nggak dapat error yang tadi. Terus juga SP32 ini 5 volt intolerance, artinya kita nggak boleh masukin 5 volt ke situ. Memang dia ada 5 volt outputnya, tapi jangan masukin 5 volt ke digital input atau analog inputnya. Nah, kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada kesalahan, tolong tulis di komentar, tolong dikoreksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.